berpindah dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita masih belajar fisika materi untuk kelas 11 yaitu termodinamika. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi dalam ya. Jadi perubahan energi dalam itu tidak bergantung pada proses bagaimana keadaan sistem, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Perubahan energi dalam disimbolkan dengan delta U, tulis dengan U2 kurang U1, akhir kurang awal, atau bisa juga langsung saja kita gunakan delta U sama dengan 3/2 MR delta T. Dengan delta U ini adalah perubahan energi dalam, satuannya joule. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi, meskipun energi kalor telah berubah menjadi energi mekanik atau usaha luar dan energi dalam, jumlah seluruh energi itu selalu tetap. Secara matematis ditulis dengan Q sama dengan delta U tambah W. Dengan Q ini adalah kalor yang diserap atau dilepas sistem, delta U ini perubahan energi dalam, W ini adalah usaha luar atau kerja. Semua satuannya joule ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini adalah keterangan atau perjanjiannya. Jika sistem melakukan kerja, maka W-nya positif. Jika sistem menerima kerja atau menerima usaha, maka W-nya negatif. Jika sistem melepas kalor, Q-nya negatif. Jika sistem menerima kalor, maka Q-nya positif. Nah, supaya lebih mudah, ini sudah menggambar ya. Misalkan ini ada sistem. Di luar sistem ini namanya lingkungan. Sekali lagi ini sistem, di luar sistem ini namanya lingkungan. Baru ini ada Q, ada W. Ini mem kasih panahnya ke kanan. Kalau ke kanan, Q-nya positif, W-nya positif. Ke kiri, Q-nya negatif, W-nya negatif. Artinya apa? Lihat ini, untuk menjelaskan dulu untuk yang Q ya, untuk kalor. Jadi kalau ini ada sistem, ini lingkungan. Kalau sistem menerima kalor dari lingkungan, maka Q-nya bernilai positif. Sekali lagi, kalau sistem menerima kalor dari lingkungan, maka Q-nya nilainya positif. Nah, sebaliknya, jika sistem melepas kalor ke lingkungan, maka Q-nya negatif. Jika sistem melepas kalor ke lingkungan, Q-nya negatif. Nah, untuk W, ini sistem, ini lingkungan ya. Jadi kalau sistem melakukan usaha atau kerja ke lingkungan, maka W-nya positif. Sekali lagi, kalau sistem melakukan usaha atau kerja ke lingkungan, maka W-nya positif. Dan jika sistem menerima usaha atau kerja dari lingkungan, maka W-nya negatif. Sekali lagi, kalau sistem menerima kerja atau usaha dari lingkungan, berarti W-nya negatif. Atau kadang bahasa soalnya bilang lingkungan melakukan kerja pada sistem, itu berarti W-nya negatif ya. Kalau lingkungan melakukan kerja pada sistem, itu sama juga dengan sistem menerima kerja dari lingkungan, maka W-nya negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalor sebanyak 2000 joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha 2500 joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah, jadi ini yang ditanya adalah delta U-nya berapa ya. Tadi rumus hukum pertama termo, Q sama dengan delta U tambah W ya. Berarti delta U sama dengan Q kurang W. Begini ya. Nah, sekarang kita lihat Q-nya bernilai positif atau negatif. Begitu juga dengan W-nya bernilai positif atau negatif. Kalor sebanyak 2000 joule ditambahkan pada sistem. Berarti sistem menerima kalor sebesar 2000 joule. Kalau sistem menerima kalor berarti Q-nya bernilai positif. Berarti ini positif 2000. Dikurang, dan lingkungan melakukan usaha 2500 joule pada sistem. Lingkungan yang melakukan usaha pada sistem. Berarti sistem menerima usaha dari lingkungan. Kalau sistem menerima usaha berarti W-nya bernilai negatif. Maka ini jadi negatif 2500. Maka delta U-nya bernilai 2000 tambah 2500, maka perubahan energi dalamnya sebesar 4500 joule. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. 2 mol gas monoatomik terdapat dalam sebuah tangki tertutup dengan suhu 27 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu gas menjadi 127 derajat Celcius dengan R 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke, ini kita tulis dulu. Yang pertama diketahui jumlah molnya N 2 mol
Baru T1 nya itu 27 derajat Celcius ya, convert dulu ke Kelvin jadi 300. T2 nya 127 derajat Celcius, convert ke Kelvin jadi 400 Kelvin ya, ditambah 273 ya ini convertnya. R nya 8,31. Yang ditanya adalah tentukan jumlah kalor, berarti yang ditanya Q nya berapa. Nah sekarang ingat rumusnya tadi, Q sama dengan delta U tambah W ya. Di sini sistem tidak menerima atau melakukan usaha ya, jadi W nya itu bernilai 0. Di sini W nya bernilai 0, maka untuk menentukan kalornya itu sama juga dengan mencari perubahan energi dalamnya. Berarti kita tinggal gunakan rumus 3/2 NR kali delta T. Gini ya, jadi ini jadi 3/2 kali molnya 2, R nya 8,31, delta T nya itu 400 kurang 300. Yang bisa dibagi ya, ini kali aja jadi 3924,93 kali 400 kurang 300, 100. Maka kalorinya bernilai 2493 Joule. Jadi jumlah kalori yang dibutuhkan sebesar 2493 Joule.